Mari kita mundur ke tahun 360 sebelum Masehi, ketika filsuf Plato muncul. Dalam catatan pribadinya, ia menulis tentang peristiwa-peristiwa aneh yang pernah ia dengar dan ia yakini keberadaannya. Namun, ia tidak pernah menceritakan peristiwa-peristiwa itu kepada siapapun hingga ia meninggal dunia. Setelah kematiannya, barulah tulisan-tulisannya diterbitkan. Plato mengatakan dalam catatan tersebut bahwa salah seorang leluhur para wali atau pemimpin Yunani pernah mengunjungi Mesir pada masa peradaban Mesir kuno. Ketika ia bertemu para pendeta kuil, mereka menceritakan kepadanya sebuah kisah yang sangat aneh. Mereka menceritakan tentang adanya sebuah kota yang telah ditenggelamkan ke dalam air hingga lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Luas kota itu disebut-sebut setara dengan luas benua Asia. Kota itu berbentuk lingkaran-lingkaran konsentris. Jika dilihat dari kejauhan, tampak seperti beberapa cincin besar. Lingkaran-lingkaran itu terdiri dari daratan dan perairan yang saling berselang-seling, sehingga kapal-kapal dapat berlayar melewati setiap lingkarannya. Plato mengatakan bahwa para pendiri Atlantis adalah makhluk yang setengah dewa dan setengah manusia. Mereka memiliki satu tubuh, tetapi separuhnya dewa dan separuhnya manusia. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabiro. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Namun, itulah yang terdapat dalam kepercayaan dan agama mereka. Ia juga mengatakan bahwa Atlantis lebih besar daripada Libya dan benua Asia jika digabungkan. Lokasi kota itu berada di Samudra Atlantik, pada suatu tempat di sebelah barat Selat Gibraltar. Di sana terdapat berbagai kuil yang seluruhnya terbuat dari emas murni dan perak. Di dalam kuil-kuil tersebut terdapat patung dewa laut mereka yang berbentuk seperti putra duyung, hanya saja berwujud laki-laki. Di luar kuil berdiri patung-patung 10 penguasa pertama Atlantis bersama istri-istri mereka. Plato menggambarkan kota yang hilang itu memiliki dataran pertanian yang sangat luas di luar tembok kotanya. Di sana terdapat sebuah dataran besar dengan sistem irigasi yang sangat cerdas dan maju, yang menurut Plato belum pernah ada tandingannya pada zamannya. Kota itu dipenuhi kuil-kuil dan istana-istana besar. Penduduknya telah mencapai tingkat ilmu pengetahuan dan kemajuan yang sangat tinggi. Mereka juga memiliki salah satu pasukan terkuat di dunia. Begitu melimpahnya kekayaan kota itu, hingga penduduknya berjalan di atas emas. Bahkan tembok-tembok kuil mereka seluruhnya terbuat dari emas murni. Seiring berjalannya waktu, penduduk Atlantis menjadi zolim. Mereka mulai berpikir untuk menaklukkan dunia. Mereka menganggap diri mereka yang paling berhak menguasai dunia dan seluruh kekayaan bumi. Mereka mulai menyerbu berbagai wilayah di Afrika dan Eropa, menaklukkan setiap daerah yang mereka inginkan hanya dalam hitungan jam, karena besarnya kekuatan dan keagungan mereka. Setelah itu, sekelompok bangsa Yunani yang bernama Athena yang sebelumnya hidup terpencar-pencar, mereka memutuskan untuk bersatu dan memerangi bangsa Atlantis karena mereka telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Bangsa Yunani Athena, mereka berhasil memerangi dan mengalahkan Atlantis. Bangsa Atlantis kehilangan banyak kekayaan mereka akibat keserakahan dan ketamakan mereka. Kemudian datanglah murka ilahi. Menurut penuturan Plato tentunya, ia mengatakan bahwa dewa laut mereka murka dan menenggelamkan seluruh kota Atlantis hingga berada di bawah air sampai hari ini. Tentu saja setelah catatan Plato tersebar, tulisan itu memicu perdebatan besar di kalangan murid-muridnya dan para peneliti. Di antara mereka adalah Aristoteles, murid Plato sendiri yang justru mengingkari keberadaan kota tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kota yang hanya merupakan hasil hayalan gurunya, yakni Plato. Kalau para pencuri sendiri sudah saling berselisih, lalu siapa yang harus dipercaya? Namun pada masa sekarang muncul beberapa bukti yang membuat kemungkinan keberadaan Atlantis semakin besar, terutama setelah ditemukannya kota legendaris Troya di Turki. Sejak saat itu, sejumlah peneliti mulai mengkaji kota legendaris yang dimaksud Plato. Plato sendiri menuliskan banyak rincian mengenai kota tersebut. Salah satunya bahwa kota itu terletak di balik pilar Hercules, yaitu nama yang dahulu digunakan bangsa Romawi untuk menyebut Selat Gibraltar, yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik. Dan di samudra itulah Plato mengatakan Atlantis tenggelam. Para peneliti kemudian merasa heran terhadap satu hal. Plato memberikan informasi yang sangat rinci mengenai lokasi kota tersebut. Mereka pun mengajukan berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama, setelah kota itu tenggelam, sebagian wilayahnya masih tersisa hingga sekarang, yaitu pulau-pulau yang berada di balik pilar Hercules, yakni Kepulauan Kanari yang kini menjadi bagian dari Spanyol, serta Kepulauan Azores. Ada pula kemungkinan kedua. Para peneliti menyelidiki dasar Samudra Atlantik menggunakan kamera yang ditempatkan di berbagai lokasi. Mereka menemukan benda-benda yang menyerupai piramida di dasar samudra. Sebagian ilmuwan atau peneliti menduga
bahwa piramida-piramida tersebut merupakan bagian dari sisa-sisa Atlantis yang hilang. Penemuan itu membuat semakin banyak peneliti terdorong untuk menjelajahi dasar samudra lebih dalam lagi. Ketika penemuan semakin bertambah, para ilmuwan menemukan sebuah dinding yang sangat aneh di dasar Samudra Atlantik. Setelah diukur, panjang dinding itu ternyata lebih dari 120 km. Sejak saat itu, para ilmuwan terpecah menjadi dua pendapat. Sebagian meyakini bahwa dinding tersebut adalah sisa-sisa Atlantis. Sementara yang lain mengatakan bahwa itu hanyalah bentang alam alami di dasar samudra dan sama sekali tidak membuktikan apapun. Teori-teori mengenai misteri catatan Plato pun terus berkembang. Apakah perkataan Plato hanyalah hayalan atau memang sebuah kenyataan? Para peneliti tetap gagal memastikan apakah catatan tersebut benar atau hanya omong kosong dan hayalan belaka. Misteri ini terus berlanjut hingga muncul seorang ilmuwan bernama Charles Hapgood. Ia menegaskan kepada dunia bahwa Atlantis memang ada, tetapi bukan dengan nama yang sebenarnya. Bagaimana maksudnya? Teori yang berusaha dibuktikan oleh Charles adalah bahwa Atlantis hanyalah gambaran masa lalu dari Antartika, yaitu benua es di kutub selatan saat ini. Pada tahun 1958, Charles menerbitkan sebuah karya ilmiah berjudul Earth Shifting Crust, pergeseran kerak bumi. Dalam karya tersebut, Hapgood mengemukakan teori yang sangat kontroversial. Ia mengatakan bahwa kerak bumi telah mengalami pergeseran dan perubahan bentuk lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, bentuk bumi yang kita kenal sekarang tidak sama dengan bentuknya 12.000 tahun silam. Akibat perubahan terus-menerus pada permukaan bumi itu, lokasi Antartika berpindah dari tempat asalnya ke lokasi yang sangat jauh. Benua Antartika, menurut teorinya, dahulu merupakan lokasi salah satu peradaban yang sangat maju. Dan perubahan letaknya itulah yang menjadi penyebab utama tertimbunnya peradaban Atlantis di bawah lapisan es. Kemudian, muncul seorang peneliti lain bernama Ignatius Donnelly. Peneliti ini juga seorang penulis. Ia mengatakan bahwa banyak penulis sangat bersemangat memperluas penelitian, membuat teori, dan menyusun berbagai dugaan mengenai letak Atlantis. Karena ada satu kaidah yang bisa kita ambil. Setiap sesuatu yang bersifat gaib atau tidak diketahui secara pasti akan dipenuhi oleh dugaan, spekulasi, dan perdebatan. Semua orang akan berbicara sesuka hati tanpa memiliki bukti yang jelas. Donnelly mengatakan bahwa para ilmuwan tersebut memang sangat antusias meneliti dan membuat berbagai teori tentang lokasi Atlantis. Salah satu penulis yang paling terkenal adalah Charles Berlitz, yang menulis banyak buku mengenai fenomena-fenomena misterius dan kejadian-kejadian supranatural. Salah satu teori yang ia kemukakan adalah bahwa Atlantis memang benar-benar pernah ada, dan letaknya berada di kawasan kepulauan yang berhadapan dengan Kepulauan Bahama. Menurutnya, seluruh kota Atlantis menghilang di segitiga Bermuda. Setelah itu muncul cukup banyak ilmuwan yang mendukung teori tersebut. Mereka menggunakan sebagai bukti adanya jalan-jalan dan dinding-dinding batu di lepas pantai Bimini. Namun setelah para ilmuwan meneliti dinding dan jalan tersebut, mereka berkata, "Saudara-saudara sekalian, ini hanyalah formasi batuan alami dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Atlantis." Dengan demikian, teori tersebut pun sepenuhnya dipatahkan. Kemudian, muncullah teori baru mengenai Atlantis. Apakah teori-teori berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Muncul teori lain yang mengatakan bahwa Atlantis sebenarnya adalah peradaban Minoa yang berkembang antara tahun 2500 hingga 1600 sebelum Masehi. Peradaban ini muncul di Pulau Terra dan Kreta yang saat ini merupakan bagian dari Yunani. Penduduk peradaban Minoa diyakini berasal dari penguasa legendaris bernama Minos. Peradaban ini dianggap sebagai peradaban pertama di benua Eropa dan memiliki banyak jalan raya serta istana-istana besar. Di antara orang-orang yang meyakini keberadaan Atlantis terdapat pula sejumlah peramal dan ahli nujum. Salah satunya adalah Edgar Cayce, seorang peramal Amerika yang sangat terkenal. Ia mengaku memiliki kemampuan mengetahui perkara-perkara gaib. Astaghfirullahaladzim. Ia mengklaim mampu menyembuhkan penyakit, mengetahui peperangan sebelum terjadi, bahkan mengetahui kapan dunia akan berakhir. Peramal ini benar-benar membuat banyak orang kagum, terutama setelah ia mengumumkan waktu terjadinya Perang Dunia Kedua. Sebelum perang itu benar-benar terjadi. Caranya melalui metode ramalannya yang aneh. Konon setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang suatu hal, ia akan mengalami keadaan seperti pingsan atau koma. Ia baru sadar beberapa hari kemudian. Menurut pengakuannya, selama berada dalam keadaan itu, ia melihat kenyataan melalui mimpi. Berdasarkan perkataannya sendiri, ia sering memperoleh mimpi dan penglihatan mengenai Atlantis dan peradaban yang maju. Cayce meyakini bahwa bangsa Atlantis telah mengenal tenaga nuklir dan teknologi penerbangan. Namun pada akhirnya peradaban mereka hancur akibat bencana nuklir.
Karena itulah seluruh bangsa Atlantis yang selamat dari bencana tersebut bermigrasi ke Mesir dan Amerika Tengah. Bahkan, peramal terkenal ini juga meramalkan letak geografis Atlantis secara rinci. Ia mengatakan bahwa lokasi Atlantis berada tepat di Pulau North Bimini, yang merupakan bagian kecil dari Kepulauan Bahama. Ia juga meramalkan bahwa sekitar tahun 1968 atau 1969 akan ditemukan sebagian bangunan kuil kuno milik peradaban yang hilang tersebut. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa, baik pada tahun itu maupun hingga hari ini. Sekarang, saya ingin kalian menyimpan semua yang tadi dalam pikiran kalian. Kemudian simpan juga apa yang akan saya ceritakan berikut ini. Karena ada beberapa dokumen yang benar-benar membuat para peneliti kebingungan. Disebutkan bahwa setelah Atlantis tenggelam, sekelompok penduduknya berhasil selamat dari bencana itu dan pergi ke Mesir. Mereka inilah yang menurut teori tersebut membangun peninggalan-peninggalan Mesir yang masih ada hingga sekarang. Bahkan bangsa Mesir kuno dikatakan merupakan keturunan bangsa Atlantis. Para pendukung teori ini bertanya, kalau memang bangsa Fir'aun yang membangun piramida, lalu mengapa di kuil Abydos terdapat ukiran-ukiran aneh yang menyerupai pesawat terbang dan kapal selam? Apakah mereka telah memiliki teknologi secanggih yang kita miliki sekarang? Karena menurut para pendukung teori ini, bangsa Atlantis memiliki kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang luar biasa tinggi. Inilah salah satu alasan yang mereka gunakan untuk menyimpulkan bahwa ukiran-ukiran tersebut dibuat oleh peradaban yang sangat maju. Pemikiran seperti ini kemudian mulai diadopsi oleh sejumlah kelompok di Amerika, termasuk kelompok-kelompok Zionis di Amerika dan banyak pihak lainnya. Tujuan mereka adalah mengaitkan pembangunan piramida dengan bangsa-bangsa maju tersebut, bukan dengan bangsa Mesir kuno atau para Fir'aun. Namun menurut mereka masih ada satu hal lagi yang mendukung teori tersebut. Mereka kembali mengutip peramal yang telah kita bahas tadi. Peramal yang sering pingsan itu mengatakan bahwa ia melihat sebuah ruangan di bawah kaki Sphinx. Ruangan itu disebutnya sebagai ruang arsip rahasia. Hal yang lebih mengejutkan lagi, ia mengatakan bahwa keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari banjir besar sebenarnya adalah bangsa Atlantis. Menurut ceritanya, ketika mereka selamat dengan bahtera dan tiba di Mesir, mereka membawa sebuah peti yang sangat besar. Di dalam peti itu tersimpan seluruh rahasia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki saat itu. Berkat pengetahuan mereka yang sangat tinggi dalam bidang arsitektur, mereka berhasil membangun Sphinx dan sebagian besar peninggalan Mesir kuno, termasuk piramida. Tentu saja orang ini mengucapkan banyak sekali hal-hal yang sangat aneh. Bahkan ia mengaku mengetahui seluruh rahasia dan informasi tersebut karena pada masa itu ia sendiri pernah berada di dalam bahtera Nuh. Ia juga mengaku pernah memasuki piramida. Bahkan menurut pengakuannya, nama dirinya saat itu adalah Rota. Ia mengklaim bahwa dialah yang menyembunyikan peti berisi rahasia ilmu Atlantis di bawah kaki Sphinx, tepatnya di dalam lorong atau ruang rahasia tersebut. Setelah peramal itu meninggal dunia, sejumlah kelompok Yunani mulai mengadopsi gagasan-gagasannya. Mereka sangat menyukai teori-teori tersebut karena dianggap datang seperti hidangan yang sudah tersaji di depan mereka. Mereka kemudian mendirikan berbagai kelompok yang mengusung pemikiran-pemikirannya. Kelompok-kelompok itu akhirnya pergi ke Mesir dan meminta izin untuk melakukan penggalian di sekitar Sphinx. Namun mereka tidak menemukan apapun mengenai peti yang pernah diceritakan oleh pemimpin mereka, sang peramal. Mereka memperoleh izin untuk melakukan penggalian di bawah Sphinx sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali penggalian itu, sejumlah organisasi pelestarian situs purbakala melaporkan kelompok Yahudi tersebut karena dianggap telah membuat lubang-lubang pada patung Sphinx. Lubang-lubang itu dikhawatirkan akan menyebabkan Sphinx runtuh seiring berjalannya waktu. Namun tidak ada seorang pun yang menghiraukan laporan tersebut. Karena orang yang memberikan izin penggalian kepada mereka adalah kepala otoritas purbakala Mesir, Zahi Hawass. Kemudian pada tahun 2011, muncul berita yang mengklaim bahwa ada sebuah tim peneliti yang sedang mengerjakan sebuah film dokumenter untuk National Geographic yang dipimpin oleh Dr. Richard Froome dari kelompok peneliti Harvard. Berita-berita tersebut mengatakan bahwa mereka menemukan bukti keberadaan Atlantis di sebelah barat daya Andalusia. Tim ini menggunakan pencitraan satelit, radar penembus tanah, dan teknologi bawah air untuk mencari bukti yang dapat membenarkan keberadaan kota legendaris yang hilang, yaitu Atlantis. Tim Dr. Froome mengusulkan bahwa lokasi kota tersebut berada di kawasan rawa-rawa Taman Nasional Donana, yang pada zaman dahulu merupakan sebuah teluk yang dikelilingi oleh perairan. Tim tersebut sampai pada kesimpulan ini setelah menemukan pola-pola berbentuk lingkaran yang teratur di bawah permukaan tanah. Menurut mereka, bentuk seperti itu tidak mungkin terbentuk secara alami. Di alam tidak ada bentuk yang benar-benar menyerupai pola tersebut. Sehingga, menurut mereka, kemungkinan terbesar adalah bahwa itu merupakan sisa-sisa Atlantis.
Mereka juga menemukan lebih dari 100 situs arkeologi di sekitar kawasan tersebut, yang menurut mereka tampak seperti kawasan peringatan untuk mengenang kota yang telah hancur. Hal yang semakin menarik adalah bahwa Plato pernah menyebutkan adanya sebuah kuil berbentuk persegi panjang di tengah pulau. Tim Frun mengaku menemukan sebuah struktur berbentuk persegi panjang yang tidak beraturan di tengah lingkaran-lingkaran tersebut, dan ukurannya dianggap sesuai dengan dimensi yang pernah dijelaskan oleh Plato. Dari sinilah Dr. Frun beserta timnya beranggapan bahwa Atlantis hancur akibat tsunami besar yang pernah terjadi. Menurut mereka, hal inilah yang menyebabkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan para peneliti Spanyol mengalami kesulitan. Namun meskipun demikian, tim arkeolog Spanyol yang telah bekerja di lokasi tersebut sejak tahun 2005 menolak seluruh klaim yang disampaikan dalam film dokumenter itu. Mereka menuduh film tersebut penuh kebohongan dan penyesatan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta ilmiah dan tidak memiliki bukti yang mendukung kesimpulannya. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah membawa kalian masuk ke berbagai teori, konspirasi, bukti, argumen, dan fakta. Tetapi saya yakin ada satu pertanyaan yang sedang terlintas di benak kalian. Apakah penduduk Atlantis benar-benar memiliki teknologi yang lebih maju daripada manusia zaman sekarang? Plato mengatakan bahwa sumber energi mereka sangat beragam. Sumber energi yang paling banyak mereka gunakan adalah batu kristal. Berbeda dengan kita yang sangat tergantung pada minyak bumi. Namun, kristal yang mereka gunakan berbeda dengan seluruh jenis kristal yang kita kenal sekarang. Bahkan mungkin jenisnya sudah tidak ada lagi pada masa sekarang. Kemudian pertanyaan yang lebih penting, mengapa negara-negara besar menghabiskan dana yang sangat fantastis untuk mencari kota Atlantis yang hilang? Kalau kita sudah berbicara tentang Samudra Atlantik, berbagai misterinya, dan kota Atlantis, maka kita juga harus membahas sebuah pulau yang sangat penting. Pulau yang sangat aneh, pulau yang juga melahirkan begitu banyak teori, sebagaimana Atlantis. Selama bertahun-tahun para peneliti menduga bahwa pulau ini adalah Pulau Dajjal. Dugaan itu muncul karena berbagai kejadian aneh yang terus terjadi di pulau tersebut. Pulau ini teman-teman bernama Pulau Cybele, karena bentuknya menyerupai bulan sabit. Para penjelajah yang berhasil mencapai pulau ini memperhatikan bahwa seluruh permukaannya dipenuhi pasir. Bahkan para ahli tidak mampu membuat peta pulau ini karena suatu alasan yang hingga hari ini belum diketahui. BBC pernah melaporkan pada tahun 2014 bahwa pasir di pulau tersebut terus menghilang dari bagian barat dan berpindah ke bagian timur tanpa sebab yang diketahui. Bayangkan saja, di bagian barat terdapat banyak pasir. Kemudian tiba-tiba pasir itu menghilang dan muncul di bagian timur. Banyak peneliti mencoba mendatangi pulau tersebut dengan kapal, namun setiap kapal yang mendekati pulau itu justru tenggelam. Kemudian muncullah seorang penjelajah Portugis bernama Ohio Albrit, yang ia berhasil mencapai pulau tersebut. Ia bahkan mencatatkan rekor karena berhasil memasuki pulau itu. Namun sebenarnya ia bukanlah orang pertama yang berhasil menginjakan kaki di sana. Sebelumnya sudah ada seseorang bernama Marquis de Sade. Pada tahun 1888, seorang penguasa Prancis memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai Pulau Cybele di Kanada. Penguasa tersebut diceritakan memiliki gangguan kejiwaan dan senang menyiksa orang lain, terutama para narapidana. Ia mengirim para tahanan ke pulau itu dan membiarkan mereka hidup di sana. Padahal pulau tersebut tidak memiliki tempat berteduh, tidak memiliki pepohonan, dan tidak memiliki bebatuan. Seluruhnya hanyalah hamparan pasir. Karena itu, para narapidana terpaksa membangun tempat berlindung sendiri dari sisa-sisa kapal karam yang terdampar di pantai. Diperkirakan ada sekitar 380 kapal yang karam di sekitar pulau tersebut. Kapal pertama yang tenggelam sebelum mencapai pulau adalah kapal perang Inggris bernama The Delight. Dari sinilah masyarakat mulai mempercayai bahwa arwah para narapidana yang pernah berada di pulau itu menjadi penyebab tenggelamnya kapal-kapal yang hilang. Namun, para ilmuwan memiliki penjelasan yang sama sekali berbeda. Mereka mengatakan bahwa pulau tersebut dikelilingi oleh gumuk-gumuk pasir bawah laut. Gumuk pasir itu terus bergeser ke dasar laut. Jika sebuah kapal tidak mampu mempertahankan kecepatan yang cukup, kapal tersebut akan kehilangan kendali dan akhirnya terseret pusaran air di tengah lautan. Karena itu, para ilmuwan berusaha mengatasi masalah tersebut agar gelombang-gelombang itu tidak lagi terbentuk dan tidak menyeret kapal hingga tenggelam. Namun, setelah berbagai upaya dilakukan, mereka kembali menguji sebuah kapal pada tahun 1947. Hasilnya, kapal tersebut tetap terseret pusaran air sebelum sempat mencapai pulau dan akhirnya tenggelam. Sampai hari ini, pulau tersebut masih menjadi misteri yang belum berhasil dipecahkan. Hingga sekarang, para ilmuwan belum mampu mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di pulau itu. Bahkan para penjelajah yang berhasil mencapai dan memasuki pulau tersebut pun tidak meninggalkan jejak apapun hingga hari ini. Salah satu dugaan yang berkembang di masyarakat adalah bahwa pulau ini mungkin merupakan Pulau Dajjal.
Sebagaimana kalian pasti ingat kisah sahabat Tamim Ad-Dari, ketika beliau dan para sahabatnya diterjang ombak besar di dekat sebuah pulau, hingga akhirnya mereka terpaksa mendarat di pulau tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, apakah pulau ini adalah pulau yang sama tempat Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya pernah mendarat? Dan benarkah ini adalah Pulau Dajjal? Kalau ternyata bukan Pulau Dajjal, apakah ada penjelasan yang logis terhadap berbagai kejadian aneh yang terus terjadi di pulau tersebut? Saya ingin membaca pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah seru lainnya. Semoga Allah menjaga kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.